Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Adik laki-laki, meskipun nyawa Ratu tidak dalam bahaya, mungkin orang-orang Taisu ini hanya ingin menggunakan Ratu untuk memikatmu agar muncul, dan kamu adalah satu-satunya variabel sensi. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kayun memperingatkan Shoyan lagi sebelum dia membuat keputusan bahwa dia memiliki pemikiran yang berbeda. Meskipun Kayun tidak mengerti mengapa Su Anqing mengundang Ratu, Taisu pasti merencanakan sesuatu berdasarkan gaya aktingnya. Sekarang, dia tidak yakin tentang Taisu, dan kekhawatiran Kayun benar. Dibandingkan dengan Ratu, Taisu mungkin sangat takut pada Susang yang bereinkarnasi. Mungkin karena Shoyan sudah lama tidak ditemukan di Sensi, jadi dia mengundang Ratu ke Taisu sebagai umpan. Dan kemudian menggunakan Ratu sebagai umpan setelah Shoyan muncul. Ya, dia orang yang pintar. Su Anqing juga memandang Shoyan dengan mata penuh penghargaan. Saat ini, Shoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kita tidak bisa memulai perang sekarang. Tidak peduli konspirasi apa yang dia miliki. Ini adalah Sensi. Dia tidak bisa membunuhku. Shoyan cukup yakin jika terjadi keadaan darurat, Shenwu akan mengambil tindakan. Belum lagi, ia juga memiliki pagoda emas. Jika terpaksa, pagoda emas juga bisa menyelamatkan Shoyan dan Ratu Kuil Kuno di saat kritis. Tapi sekarang, jika terjadi pertempuran, jika sekian Tai mengambil tindakan, maka semua kakak laki-lakinya mungkin terbunuh di sini. Kakak senior Kayun, setelah aku pergi bersamanya kali ini, demi keselamatan, aku ingin kamu memimpin kekuatan dunia Dewa Kuno. Jika Taisu memang bertindak, kamu harus datang menjemputku dan Ratu. Pada saat itu, belum terlambat untuk bertarung lagi. Sekarang, kita masih berada di wilayah mereka, dan pengaturan di sini sudah dibuat sebelumnya. Sulit untuk melarikan diri meskipun kita berusaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, jika ada keabadian dewa tingkat kelima, kita tidak akan bisa bertahan. Pesan Shoyan disampaikan kepada Kayun satu demi satu dalam keheningan singkat ini, dan juga kepada beberapa kakak senior lainnya di saat yang bersamaan. Saudara-saudaraku, kita harus memahami situasi saat ini, ucap Shoyan. Adik laki-laki, tidak. Rancang memandang Shoyan dengan gugup. Dia tidak berani berkata lebih banyak saat Shoyan benar-benar mengambil keputusan. Shoyan menepuk bahu Rancang. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Namun, ini adalah jalan yang harus dia ambil. Biarkan semua kakak seniorku pergi dulu. Aku setuju untuk melakukan apapun yang kamu mau. Shoyan memandang Su Anqing sebagai tanda setuju. Mendengar ini, Su Anqing mengangkat jarinya, dan segera celah ruang muncul di sampingnya. Kakak Kayun, tolong bicaralah dan hentikan dia dengan cepat. Rancang mendesak dengan cemas. Adik laki-laki telah memutuskan. Kayun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini sangat berbahaya untuknya. Orang-orang Taisu ini tidak punya niat baik. Jangan biarkan mereka membawanya apapun yang terjadi. Lebih baik bertarung di sini. Paling buruk, aku akan meledakkan diriku sendiri dan memulai dari awal lagi. Tidak peduli apa, aku akan melindunginya agar tidak pergi. Mata Rancang memerah. Su Anqing tidak terburu-buru dan bahkan memandang mereka dengan tenang. Sudahkah kamu memutuskan apakah kamu ingin berjuang untuk hidupmu atau ikut denganku? Dan tidak ada yang akan mati, ucap Su Anqing kepada Shoyan. Anak muda gila, aku akan bertarung denganmu. Rancang melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Kayun. Kayun segera menggelengkan kepalanya ke arah Rancang, lalu menatap Shoyan lagi. Mata penuh tekad Shoyan menunjukkan bahwa dia telah mengambil keputusan dan tidak ingin terjadi pertempuran saat ini. Kemudian, Kayun memandang Su Anqing dan berteriak dengan suara yang dalam. Aku harap kamu tidak membuat kesalahan. Tidak peduli untuk Ratu atau adik laki-lakiku. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut mereka, Sensi akan membuatmu membayar harganya. Sangat jarang melihat Kayun yang marah dan serius seperti itu. Jangan khawatir. Lihat dia. Meskipun dia adalah reinkarnasi yang mulia Susang, dia sama lemahnya denganku. Yang mulia Susang yang bahkan belum menembus keabadian dewa bukanlah ancaman sedikit pun bagi Taisuku. Terlebih lagi, jika aku benar-benar ingin membunuhnya, yang akan kamu lihat di sini adalah mayatnya. Sudut mulut Su Anqing terangkat dan dia selalu tersenyum. Wajah seperti itu tidak akan membuat orang merasa ramah, tetapi hanya akan membuat orang merasa sangat menjijikkan. Rancang memandang Shoyan dengan sangat cemas, dan akhirnya mengepalkan tinjunya tanpa berkata apa-apa lagi. Biarkan mereka pergi. Su Anqing memberi perintah dengan suara rendah. Adik laki-laki, kamu harus hati-hati. Kayun menangkupkan tangannya dengan hormat ke Shoyan, seolah-olah dia tidak ingin berpisah dengan gurunya. Meskipun Shoyan tidak dapat berempati dengan perasaan ini, mengetahui bahwa dia pernah menjadi guru mereka,
Berarti dia memahami bahwa sekali dia menjadi seorang guru, dia selalu menjadi seorang ayah. Shoyan juga memiliki seorang guru di kehidupannya, jadi dia tahu betul perasaan seperti yang mereka rasakan. Itu sudah seperti keluarganya sendiri. Yang lain mungkin tidak banyak bicara, tapi jika mereka benar-benar harus membayar nyawanya, Shoyan merasa mereka tidak akan ragu. Shoyan tidak dapat membayangkan seperti apa Susang telah memperlakukan mereka. Faktanya, tidak sulit untuk melihat bahwa kecuali kakak senior Keyun, kakak laki-laki lainnya tidak terlalu berbakat. Tampaknya, mereka yang bisa menjadi murid Susang bukanlah orang-orang yang luar biasa. Tetapi setiap orang memiliki cerita yang menjadi milik mereka, dan yang mulia menghargainya. Itu sebabnya mereka tidak ragu-ragu terhadap Shoyan. Di bawah tatapan khawatir, Keyun perlahan memimpin semua orang ke celah ruang angkasa. Kemudian, kata-kata khawatir terakhir rancang datang, dan semuanya menghilang ke dalam celah. Setelah celah ruang menghilang, hanya Shoyan yang tersisa di sini. Ayo kita lakukan, ucap Shoyan. Oh, sekarang aku dapat memastikan bahwa kamu benar-benar reinkarnasi Yang Mulia Susang. Selain Yang Mulia Susang, seharusnya tidak ada orang pintar seperti itu di dunia sensi. Suan King menatap Shoyan dengan mata penuh mengejutkan. Jika aku membunuhmu sekarang, aku akan memusnahkan percikan terakhir api sensi. Bagaimana menurutmu? Haruskah aku membunuhmu atau tidak? Ucap Suan King kembali. Shoyan tersenyum saat mendengar ini. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Kamu bodoh jika berpikir begitu, ucap Shoyan. Oh, sebaiknya kamu membicarakannya dengan hati-hati. Kamu dan aku sama-sama punya banyak waktu. Suan King sepertinya meminta nasihat dengan rendah hati. Yang Mulia Susang tidak pernah menjadi manusia atau reinkarnasi. Jika kamu membunuhku, Sensi akan tetap melahirkan makhluk tertinggi. Selama Sensi tidak dikalahkan, maka orang kuat ini pasti akan muncul. Apakah itu aku? Jika bukan aku, maka orang lain, dan itulah yang mulia. Shoyan berkata perlahan. Suan King segera menjadi berpikir setelah mendengar kata-katanya dan kemudian mengangguk setuju. Itu sangat masuk akal, tapi sejauh yang aku tahu, Yang Mulia bereinkarnasi justru karena dia takut bertempur dengan Taisu. Ini karena dia sudah lama meramalkan bahwa Sensi akan dikalahkan. Kalau tidak, mengapa dia bereinkarnasi? Meskipun aku tidak tahu banyak tentang dunia ini, kupikir Yang Mulia Susang juga sedang mengejar perubahan yang membawa harapan bagi Sensi. Kamu diberkati dengan takdir Sensi. Selama aku membunuhmu, perubahan yang tak terukur ini bisa dihilangkan, kata Suan King. Matanya sedikit menyipit, menunjukkan keinginan membunuh. Semua orang di belakangnya, termasuk Su Zhao, tiba-tiba datang dari sekeliling. Tampaknya, selama Suan King memberi perintah, mereka akan segera membunuh Shoyan. Kamu masih sangat bodoh, dan kamu terlihat seperti orang yang sok pintar. Jika tebakanku benar, kamu telah belajar tentang jalan takdir. Kamu menggunakan rencanamu untuk memprediksi takdirmu. Namun kamu masih terlalu percaya diri, dan kamu berani menghitung takdirmu. Orang kuat seperti Susang bukanlah sesuatu yang bisa kamu sebagai seekor semut bisa memperhitungkannya. Meskipun aku berada dalam situasi putus asa sekarang, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa bahkan mantan rajamu Sukian Taiyi ada di sini. Dia tidak akan berani membunuhku, apalagi kamu. Apakah kamu percaya atau tidak, kamu dapat mencobanya, ucap Shoyan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.